approaching the initial point. Over. Weather is clear and visibility is excellent. Command. Wind speed at altitude is within acceptable parameters for bomb release. Over. Cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the Ioi bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out. Enola Gay to command. Bomb away. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. Pihak Indonesia telah melaksanakan sedikit demi sedikit persiapannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, sampai ketika rakyat Indonesia mendapat kabar bahwa Jepang terkena serangan besar dari tentara Amerika Serikat dalam keterlibatannya pada Perang Dunia II berupa pengeboman atom di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut pun sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun, informasi tersebut tertangkap di Indonesia didengar lebih awal oleh salah satu golongan muda yaitu Sultan Syahrir. 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya sambil membaca sesuatu dan mendengarkan radio. Apa benar ini? Saya harus memberitahukan kepada Bung Karno. Halo, Bung. Bung Syahrir, ada apa? Jadi gini, bagaimana menurut Bung Hatta mengenai perumusan kemerdekaan Indonesia? Jadi bagaimana? Jadi, saya tadi dengar di radio bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Bagaimana kalau misalnya kita merumuskan kemerdekaan itu sekarang, sebelum Belanda menjajah Indonesia? Untuk hal itu, kita perlu keputusan sekarang. Bagaimana kalau kita menghubunginya sekarang? Boleh. Baik, saya dengar. Halo Bung Karno, saya di sini bersama Syahrir. Apa kita bisa membicarakan hal penting sekarang? Baik, terima kasih. Kita akan segera kesana. Mari. Segera kita, Bung. Para dua pejuang besar Indonesia itu pun dengan terburu-buru pergi ke rumah Bung Karno. Syahrir dengan langkah cepat dan semangatnya tinggi hingga meninggalkan Bung Hatta. Tetapi saat sampai di kediaman Bung Karno, permintaan Syahrir ditolak mentah-mentah olehnya dengan alasan nantinya akan memakan banyak korban bagi Indonesia. Permisi, Bung. Saya izin menelpon para pemuda. Ya, silakan. Halo Sukarni, bisa kamu ke rumah Bung Karno sekarang? Ya. Permisi, Bung. Izin, Bung, kami ingin mengikuti pertemuan hari ini. Ya, silakan. Tapi maaf sebelumnya, Bu. Keputusan ini memiliki resiko yang sangat besar. Itu benar. Bagaimana, saudara? Tapi Bung, kesempatan ini sangat bagus. Apalagi Jepang telah mengalami kekalahan. Bagaimana kalau misalnya kita merumuskan kemerdekaan itu sekarang? Setuju, Bung. Kami sangat setuju, Bung. Harap tenang, saudara. Tenang dulu. Tenang dulu. Mari kita berikan kepercayaan penuh kepada Jepang yang telah berjanji memberikan kemerdekaan kepada kita. Saya takut keputusan saudara-saudara akan menggugurkan banyak bangsa Indonesia lainnya. Tapi Bung,
jika kita mengikuti golongan tua, dia akan selalu menunda-nunda. Kalau begitu, golongan kami yang akan bergerak. Ayo saudara, kita keluar. Siap, siap. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Syahrir mengetahui bahwa usahanya telah gagal, tetapi semangat muda dalam dirinya untuk kemerdekaan Indonesia tidak pudar sedikit pun. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda melakukan pertemuan di Jalan Cikini, nomor 271 Pegangsaan Timur, Jakarta. Aku sangat setuju padamu. Kita harus segera mungkin memerdekakan Indonesia. Betul, Bung Karno sangat menunda-nunda, apalagi ini kesempatan emas. Tapi dari hal tersebut, apakah dari kalian ada yang mempunyai saran? Secepatnya, Bu. Bagaimana jika besok subuh pukul 4 pagi? Setuju. 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 Kalau begitu, kita lanjutkan rencana kita. Saya tidak memikirkan cara yang kita gunakan ini baik atau buruk. Tetapi, jika tidak ada proklamasi di Jakarta, akan banyak perubahan. Jadi, lebih baik kita culik Bung Hatta dan Bung Karno, lalu desak mereka untuk memerdekakan Indonesia. Apa? Memang ada cara lain? Tidak kan? Hanya ini rencana yang kita miliki. Jadi, kita akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno, lalu mendesak mereka untuk memerdekakan Indonesia. Aku sangat setuju padamu. Tapi kita harus membawa mereka kemana? Bagaimana kalau misalnya di Rengas Dengklok? Di sana ada pemimpin peta. Kita bisa mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta. Subeno, apakah itu benar? Di rumah beliau? Iya, Subeno. Apa saya harus menelponnya sekarang juga? Boleh, dipersilakan. Bentar, ada kabar saya. Siap, kami segera ke sana. Yuk. Subeno telah menerima. Pukul berapa kita akan berangkat? Setelah golongan muda merencanakan aksi penculikan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, mereka pun segera melaksanakan penculikan terhadap Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung. Permisi. Misi, Bung. Waalaikumsalam. Ada Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami sekarang. akan dibawa kemana saya? Lagian ini masih pagi buta. Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Karena kondisi di kota sedang tidak aman karena diserang oleh rakyat. Maka dari itu, tolonglah, Bung. Apa yang ingin dibicarakan? Lagian apabila itu benar, tidak akan menang. Karena Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama Bung. Mari, Bung, tolonglah. Mari ikut bersama kami. Baik, saya ikut. Dalam waktu yang sama, rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Karno. Ada apa? Mas Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa sih harus dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta harus ikut ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan si anak dan istri saya? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih mas? Kenapa gaduh sekali? Anak kita keberisikan karena suara kalian. Ini mas, mereka akan membawa saya dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang. Dengan tujuan apa mas? Maaf, Bung, kami terpaksa melakukan hal tersebut agar menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Ayolah, Bung, kita harus bergegas. Tapi dengan perjanjian, anak dan istri saya harus ikut bersama mereka. Baiklah, Bung. Pada akhirnya, golongan muda berhasil membawa dengan paksa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa, Bu? Apa sebenarnya tujuan kalian membawa saya ke sini? Sampai-sampai saya harus diculik seperti ini. Nantinya bukan tahu sendiri apabila sudah bertemu dengan Betul, Bung. Mari, Bung. ikut. Baik. Sekarang, tidak kalian juga. Sebagai kehormatan, rumahku menjadi tempat untuk kalian. Hai, Bung. Terima kasih juga kepada Subeno yang telah mengizinkan kami berada di sini. Iya, baik. Silahkan masuk. Ayo. Bu Saleh. Iya, Bung. Ini saya, Heru Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bung Karno, Bung Hatta. kenapa Bung bisa ada di sini? Apakah mereka yang bawa Bung sini? Lalu kenapa ada anak yang disebut di sini? Ya, benar. Mereka membawa saya dan memaksa saya menuju ke sini.
dan saya membawa mereka karena saya khawatir dengan mereka berdua. Adakah sebenarnya Bung Saleh? Tenang, Bung. Alangkah baiknya kita membicarakan hal ini sambil duduk dengan berkepala dingin. Silakan. Ya, Mas, lebih baik kamu tunggu di depan saja. Bung, kita menyadari bahwa janji-janji manis yang diberikan oleh Raja Jepang tidak terwujud dengan baik. Tenang, Bung, tenang. Alasan kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini adalah untuk segera memerdekakan negara Indonesia dari usaha kita sendiri tanpa adanya usaha dari Jepang dan lain-lain. Terima kasih kembali Bung atas penjelasan yang telah Bung sampaikan. Namun, apa tidak sebaiknya kita menunggu pihak Jepang membantu kita terlebih dahulu? Mengapa kalian terlalu tergesa-gesa? Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Toh Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Apa kalian tidak percaya pada pihak Jepang? Kami paham maksud kalian, Bung Saleh. Tapi, Sebentar, Bung. Ada apa di luar sana? Ricuh sekali. Sekarang, tolong cek dulu sana. Baik. Sesampainya di rumah, Sukarni pun terkejut saat melihat Ahmad Subarjo yang berada di depan rumah sedang adu mulut dengan seorang pemuda. Sabar, Bung. Lepas saya. Kalian apa sih? Ada apa yang ricu-ricu? Tuan Subarjo, bagaimana kau bisa datang ke sini? Lepas saya. Ini, Bung. Tuan Subarjo ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Itu benar, Bung. Saya ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta karena mereka rapat PPKI dibatalkan. Baik, sebentar. Saya panggilkan. Tuan Subarjo, mengapa Anda ada di sini? Bagaimana dengan rapat PPKI? Kalian bertanya kenapa saya tidak mengikuti rapat PPKI? Karena kalian berdua rapat PPKI dibatalkan. Dan apa kalian tahu bahwa berita Jepang menyerang pada sekutu telah sampai ke telinga-telinga kita semua? Dengar, Bung. Kabar itu nyata. Ayo kita merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bentar, Bung. Kalau ingin merancang proklamasi, saya harus bawa Soekarno dan Hatta untuk pulang ke rumah. Tidak semudah itu, Tuan Subarjo. Kami sudah berupaya maksimal untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke sini. Apakah kamu sudah boleh pulang? Anak saya tidak berhenti nangis dari tadi. Saya mohon. Baiklah, kalian berdua boleh pulang. Akan tetapi kalian berjanji menjaga Bung Karno dan Bung Hatta. Saya janji kalau saya lalai, saya akan jadi taruhannya. Baik, Pani, damping mereka. Baik, kalau gitu kalian ikuti saya. Setelah Soekarno diperbolehkan kembali ke Jakarta, beliau segera mengantarkan anak dan istrinya pulang pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Setelah itu, beliau segera merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Pada tanggal 14 Agustus 1945, di Markas Besar Tentara Jepang, Soekarno dan Hatta serta Laksamana Maeda menemui Jenderal Nishimura terlebih dahulu. Ada apa ini? Ramai-ramai. Bantulah kami dalam mengubah status dan keadaan Indonesia yang sekarang ini. Tidak bisa, Bung. Mengapa Nishimura? Apa alasan Anda mengatakan tidak untuk hal tersebut? Tidak ada alasan. Keadaan Indonesia harus tetap sama seperti sekarang. Bagaimana dengan keadaan yang kau janjikan pada kami? Apakah semua itu sia-sia? Benar kata Tuan Soekarno, Nishimura. Kami juga sangat mengusahakan agar semuanya dapat berhasil. Maka dari itu, tolong bantulah kami, Nishimura. Intinya tidak. Saya tidak akan menjawab pertanyaan kalian lagi. Mendengar penolakan dari Jenderal Nishimura, Soekarno, Hatta, dan Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari bergegas ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat, untuk menuruti permintaan para golongan muda yaitu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di sana berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang didampingi oleh Sayuti Melik sebagai juru ketik dan BM Dias sebagai wartawan yang terlibat. Silakan, Bung. Kalian bisa pakai ruangan ini. Baik, saudara-saudara, bagaimana dengan visi proklamasi kita untuk nantinya? Baik, Bung. Bagaimana jika seperti ini? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Baik, satu. Bagaimana dengan kalian? Setuju saja. Lalu, Bung, untuk lanjutannya bagaimana?
hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan saksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana dengan lain? Setuju. Setuju. Saya akan menambahkan tempat dan tanggalnya. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu Bung, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau kita semua menandatangani? Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja, agar tidak terlalu banyak. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Baik, kalau begitu saya tim Erik, tolong ketikkan ini. Siap Bung, saya kasih ketikkan. Ini Bu, teks proklamasi yang sudah saya ketik. Silakan ditandatangani. Terima kasih saya. Tunggu sebentar. Kapan kita akan memproklamasikan teks ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Di mana Al-Quran dikeluarkan pada tanggal 17 atau diturunkan pada tanggal 17. Dan juga manusia beragama Islam bersembahyang dalam sehari itu 17 rakaat. Bagaimana jika Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945? Setuju. Lalu Bung, bagaimana kalau jam 10 pagi kita memproklamasikan teks ini? Setuju. Bagaimana dengan lain? Setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah